Kalau Anda memberitakan kepada kami tentang Yesus, Yesus itu adalah nabi loh, ya. Yesus itu adalah rasul loh, ya. Dia datang di tengah-tengah Bani Israel loh, ya. Membangkitkan orang mati loh, ya. Kami juga beriman untuk itu. Tapi ketika yang Anda sebutkan ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, ilah Musa, ya, ilah Salomo, ilah Daud, ilah Salomo, berinkarnasi menjadi manusia, disitulah kita terpecah. Disitulah kita terpisah. Disitulah kemudian kita tidak menyatu. Karena yang tadinya utusan Anda jadikan sebagai Tuhan. Itu iman Anda. Yes, iman Anda. Tapi sayangnya itu diajarkan untuk orang Islam juga imani. Apa buktinya? Kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa kalian mengambil istilah Al-Quran? Untuk supaya kalian menjadi Islam? Tidak. Alasannya untuk supaya Islam menjadi kalian Kristen. Itu loh. Ketika kita angkat suara, dikatakan penista, dilaporin, seakan-akan debat itu hanya Islam saja yang berdebat. Baik, oke. Silakan. Bang Zuma. Silakan. Pada masa Yesus pun banyak orang Farisi menanyakan dirinya, siapa dia? Tujuannya untuk menjebak Yesus terkait ketika dia menyatakan dia Allah, maka dia menghujat, artinya kealahan itu sendiri. Atau kalau bahasa apanya Ibraninya Jehovah atau Adonai. Ya, itu dia menghujat dirinya. Itulah alasannya kenapa dia tidak menyatakan itu. Tetapi pada kisah Lukas, kalau dibilang Bang Zuma di mana diletakkan bahwa dia menyatakan dirinya Allah, Yesus sendiri ketika dicobai pada Lukas 4 ayat 1 sampai 14 menyatakan di Lukas 4 ayat 11, dan mereka sebab ada tertulis, ini iblis yang menyatakan, Lukas 4 ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Kemudian dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Maka Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan engkau mundur. Nah, itu berarti mengartikan bahwa Oke, boleh saya tanggapi Bang? Atau masih mau? Masih ada yang ingin disampaikan? Suara saya kedengaran nggak ini teman-teman? Kedengaran Gunda. Oke, saya tanggapi ya terkait dengan Lukas 4. Jadi belum Bang Juma. Lanjut, silakan. Artinya begini Bang Juma. Ketika pun Bang Juma mau menarikkan diri, ini konsepnya Bang Juma. Ketika dia menyatakan dirinya adalah Tuhan, pada saat orang Farisi ada di situ, maka orang Farisi siap-siap nih untuk apa? Untuk menangkap dia karena dia dikatakan menghujat. Karena pada saat itu dengan heboh-hebohnya kalimat menghujat juga. Jadi pada saat itu dari sini dia sendiri di Lukas 4 ayat 1 sampai 14 dalam masa puasanya iblis mencobai dia. Dia mengatakan dirinya bahwa ada firman janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi itu Bang Juma artinya satu, itu masih satu ya Bang Juma. Banyak deretan firman Tuhan yang menyatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Konsep berpikirnya begitu Bang Juma. Jadi artinya Bang Juma ketika satu kalimat ini bisa menyatakan, silahkan digali lagi Bang Juma. Saya rindu juga Bang Juma menggali bagaimana konsep keadilan dan kasih Allah itu kepada manusia. Karena manusia tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga hanya karena dengan berbuat baik, hanya karena dengan hidup soleh. Karena tak ada satu orang manusia pun yang hidupnya soleh, tak ada satu orang manusia pun yang hidupnya berbuat baik sepanjang hayatnya Bang Juma. Karena itu Yesus, bentuk kasih Allah melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bang Juma. Terima kasih dikembalikan Bang Juma. Oke, baik Bung. Jadi kalau Anda percaya kepada kitab Yakobus 1 nomor 13, situ jelas dikatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, kita lihat di dalam Lukas 4 itu
seirama dengan Matius 4 juga. Di situ dikatakan Yesus dicobai kan. Sementara Allah tidak dicobai. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ tinggal 40 hari lamanya. Dan dicobai iblis. Dicobai dia. Kenapa dia dicobai? Bukankah Yakobus 1:13 Tuhan Allah tidak bisa dicobai oleh iblis? Yesus dicobai. Nah sekarang mari kita masuk poinnya. Ketika Anda memahami bahwa ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Kenapa demikian pernyataan Yesus? Kenapa dia mengutip ada firman? Maksudnya apa itu? Firman Elohim. Bukan perkataan dia, bukan merujuk kepada dirinya. Nah, sedangkan iblisnya berkata apa? Iblis berkata, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini perkataan Elohim yang sedang ingin dicobai oleh iblis. Ada tertulis, wahai Yesus, jika engkau itu adalah benar-benar anak Tuhan, maka jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis tentang engkau. Nah ini tulisan ini yang mau dicobai. Benarkah Tuhan yang maha pencipta, maha pengasih ini akan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan utusannya? Aku ingin mencobai, benarkah dia akan mengutus malaikat untukmu? Jadi yang dicobai itu bukan Yesusnya. Iblis mencobai Tuhan. Coba Anda lihat di Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini yang iblis ingin buktikan. Coba Anda lihat Mazmur 91 itu dari nomor 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercaya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, bla 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 dan seterusnya. Aku akan mengutus malaikatku untuk menatang engkau di atas tanganmu supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini Mazmur 91 yang ingin dicobai oleh iblis, benarkah? Maka Yesus mengatakan apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Itu. Bukan berarti Yesus sudah mengatakan, aku ini adalah Elohimmu. Tidak. Justru Yesus mengatakan, sebab kalau di Matius 4, sebab hanya kepada dia sajalah engkau harus mengabdi. Dia, bukan aku. Dia, engkau harus mengabdi. Jadi saudara, kalau Anda hanya menggunakan narasi Lukas 4 ini, maka boleh saya pinjam kalimat saudara, kalimatlah yang comot-comot data di dalam Bible tanpa Anda memahami ruang lingkup dari penyampaian isi Bible itu sendiri. Kalau dikatakan ada tertulis, kita harus buktikan tertulis di mana itu. Oh ternyata tertulisnya di Mazmur 91, Tuhan menjanjikan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan utusannya ketika kemudian ada yang ingin dicobai atau ingin dicelakai oleh kaumnya. Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Itulah yang diterangkan dalam Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan seterusnya dan seterusnya. Yesus bersungguh-sungguh berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Bapakku, selamatkanlah aku. Selamatkanlah aku. Nah, Yesus diselamatkan. Jadi seperti itu Bang. Sekiranya Anda bisa lebih memperdalam lagi, mempertajam lagi argumentasi Anda dengan data, insya Allah saya akan mengimbangi Anda dengan data. Silakan.
Justru Bang Juma, justru saya sedang mendalami apa di sini konsepnya bagaimana iblis mencobai Yesus. Ini Yesus yang dicobai Bang Juma. Konteksnya Yesus, bukan perkataan Allah. Maka sebagai anak Allah, di situ kan Bang Juma boleh jangan juga menghilangkan di Lukas 4 ayat 9. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Itu konsepnya Bang Juma. Jadi ini dipakai si iblis, maka untuk memperkuat ini iblis memakai kalimat firman. Nah, kalimat firman yang dikatakan Allah ada juga tertulis. Nah, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan seterusnya. Di kalimat di Lukas 4 ayat 12, maka jawab Yesus, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini tadi Bang Juma. Jadi konsep berpikir tadi adalah melihat di Lukas 4 ayat 9 yang menyatakan, dan jawab Yesus menyatakan. Kenapa? Karena Yesus yang dicobai di sini Bang Juma. Bukan dalam Lukas 4 ayat 1-14, ini Yesus yang dicobai, bukan firman Allah. Maka Yesus di 4 ayat 12 menjawab tegas bahwa jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Karena dalam diri dia berdiam roh Allah itu sendiri, firman Allah itu sendiri Bang Juma. Jadi Bang Juma juga jangan menyampingkan terkait konsep-konsep yang Bang Juma pikirkan. Maka inilah yang menyatakan satu konsep, inilah yang menyatakan bahwa dia adalah firman Allah itu. Gitu Bang Juma. Oke, terima kasih Bang Juma. Oke, saya tanggapi dulu Bang. Jadi gini, kalau kemudian saudara mendudukkan Lukas 4:12 ini kan perkataan Yesus menurut Lukas nih. Yesus menjawab katanya, ada firman, ada perkataan Tuhan. Mana perkataan Tuhan yang dimaksud oleh Yesus? Coba sekali-kali Anda berselancar kemudian ke Ulangan 6. Pada saat Anda membahas Lukas 4 ini, ketika Yesus mengatakan ada firman, Anda lihat di dalam Ulangan 6 nomor 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Elohimmu. Yesus pun mengutip. Iblis mengutip Mazmur 91, Yesus mengutip Ulangan 6 nomor 16. Jadi sama-sama mengutip. Ketika iblis berkata, ada tertulis loh tentang kamu. Jika engkau itu betul adalah utusan Tuhan, anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang engkau di tangannya. Itu kata iblis. Yesus pun berkata begitu. Ada juga firman loh, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu, di dalam Ulangan 6 nomor 16. Jadi sama-sama mereka saling menguji. Bukan menguji Yesus, tapi menguji perkataan Elohim yang ada di Mazmur 91. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di atas bumbungan bait Allah. Di bait Allah, di bait Elohim. Nah itu kan, ke bawah-bawah saya jadi tertipu juga. Lalu berkata kepadanya, jikalau engkau adalah anak Theos, anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis. Tuh. Apa yang tertulis? Mazmur 91. Tentang siapa? Tentang anak Elohim. Siapa anak Elohim? Yesus. Apa kata Yesus? Ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohim. Tuhan Elohim yang dimaksud di situ, jangan kau mencobai apa yang tertulis di Mazmur 91 itu. Sebab ada tertulis dalam Ulangan 6 nomor 16, jangan kau mencobai Tuhanmu. Jadi saudara, sederhana kok. Kalau Anda itu ingin memahami, kembali aja kepada Yesus. Yesus, kamu mau dikenal sebagai apa? Utusan atau pengutus? Silakan. Bang Juma, justru karena sederhana terkait tentang mana konsep mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat ini kami pun sedang bingung kenapa Bang Juma mempertanyakan hal itu. Begitu. Jadi tadi saya sudah ungkapkan terkait itu. Pencobaan itu kepada Yesus, bukan kepada firman. Maka
Intinya bahwa dikatakan Yesus mengakui dirinya melalui firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kenapa? Karena tertulis juga di Yohanes bahwa aku dan Bapa adalah satu, dikatakan begitu. Jadi di mana lagi? Artinya begitu. Kalau Bang Juma bisa memilah-milah terkait bagaimana ayat Alkitab diramuh menjadi suatu konsep yang menyatakan mau menunjuk di mana dia Tuhan begitu, maka kami sudah menunjukkan kepada Bang Juma bahwa kenapa dia berhak menyatakan bahwa janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Karena apa? Di Yohanes diperkuat di Yohanes lagi Bang Juma bahwa dia dengan Bapa adalah satu, Bang Juma. Jadi tidak ada lagi, sangat-sangat mudah Bang Juma untuk kalau Bang Juma ingin mempercayai dan meyakini sebagai Tuhan dan mau Tuhan Yesus, maka Bang Juma akan mendapatkan ilham dan mudah untuk dipahami Bang Juma. Sebagaimana saya memahaminya dengan mudah. Begitu Bang Oke, Juma. Terima baik. kasih Bang Juma. Oke, sama-sama Bung. Sekarang saya ingin tahu nih dari saudara nih. Dengan kalimat yang sangat sederhana dari saya. Mazmur 91 yang menjadi kutipan iblis itu yang mau ditolong oleh malaikat, Tuhan, atau manusia? Coba, saya ingin tahu dari saudara. Yang tertulis di Mazmur 91, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kakinya siapa? Kakinya Tuhan atau kakinya manusia? Kita jujur-jujuran nih sekarang. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Ini orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, Tuhan atau manusia? Udah disebut orang tapi nggak enak, biar aja. Tuhan atau manusia? Yang kemudian malaikat diutus untuk menyelamatkan, yang diselamatkan oleh malaikat agar kakinya tidak terantuk kepada batu, Tuhan atau manusia? Bang Juma, ini Mazmur ini Bang Juma, ini adalah tulisan Daud. Yes. Dia sedang bermazmur kepada Allah. Nah, iblis merujuk ke sini. Ini, Bang Juma. Maka iblis memakai ini. Maka dikatakan, ini kan Bang Juma pasti lebih paham terkait ini. Yeah. Ini Mazmur Daud, ungkapan bagaimana dia memuliakan Tuhan Allah. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah ungkapan Daud. Nah, iblis merujuk kemari. Oke, bagus. Bang Juma, iblis merujuk kemari kalimat ini. Maka dengan adanya kalimat ini Bang Juma, maka yang tadi, yang saya perlihatkan tadi bahwa Yesus menyatakan janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan memakai firman juga Bang Juma. Jadi percobaan ini bukanlah percobaan antara tentang firman ini Bang Juma, tapi mencobai Yesus Bang Juma. Mencobai Yesus karena konteksnya Bang Juma. Jangan dipelintir Bang. Jangan dipelintir. Bukan Bang Juma. Boleh Bang Juma baca. Tertulis di mana? Boleh Bang Juma baca. Boleh Bang Juma baca terkait ada itu. Tertulis di mana Bang? Ya. Kalau kan tadi sudah saya ungkapkan bahwa Mazmur ini Bang Juma ini adalah ungkapan dijawab Daud. dulu. Ada tertulis. Itu tertulis di mana menurut saudara? Tertulis yang mana? Kalimat mana ini Bang Juma? Ini kan iblis mengatakan, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya melindungi Tuhan, gitu maksudnya. Tuhan melindungi Tuhan. Ya, Tuhan melindungi Tuhan, gitu maksudnya. Lah, iblis Bang Juma memakai kalimat itu Bang Juma. Nah, terus Yesus Bang Juma, buktinya Yesus merespon. Ya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan. Ya, Dia juga Yesus juga menghantamnya dengan Ulangan 6 nomor 16. Sama. Sekarang permasalahannya Mazmur 91 ini, orang yang duduk dalam perlindungan Tuhan ini Tuhan atau bukan? Karena Mazmur 91 itu berbicara mengenai manusia yang soleh, yang taat kepada Tuhan. Betul, betul Bang Juma. Berarti, ya, betul. Berarti yang dimaksud Mazmur 91 ini Tuhan yang mau dilindungi atau manusia?
Konsepnya begini Bang Juma, iblis memakai alat itu, firman itu untuk mencobai bagaimana mencobai Yesus Bang Juma. Makanya tadi Mencobai kalimat Mazmur 91 ini. mencobai Yesus Bang Juma, Iya, mencobai Yesus itu Yesus. sebagai anak. Maka kata Yesus menyatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Bang Juma. Jangan Dia mencobai memprediksi. kalimat yang tertulis tersebut. No, bukan Bang Juma, Oh, no. Bang Juma harus sabar. pahami. Sabar. No Ketika Bang Tuhan, Juma. saya kasih analogi. Saya kasih analogi. Saya seorang presiden berkata, semua TNI yang taat kepada peraturan presiden tidak akan pernah celaka. Siapapun di antara kalian yang ingin mencelakai TNI, aku akan mengutus utusanku untuk menyelamatkan TNI tersebut. Itu didengarkan kemudian oleh penjajah. Penjajahnya kemudian ingin menguji kebenaran ucapan presiden. Betulkah? Dengan datang kepada salah satu dari TNI yang sedang naik kendaraan. Stop! Ente TNI? Ya, ada tertulis, ada perkataan presiden tentang engkau. Apabila engkau teraniaya, maka dia akan mengutus kemudian utusannya untuk menyelamatkan engkau. Ini yang diuji TNI-nya atau ucapan presidennya? Bang Juma, itu beda konsep Bang Juma. Baca Bang Juma Lukas 4 ayat 1 sampai 14, konteksnya di situ Allahu apa Bang Akbar, Juma? Masya Allah, Masya Allah. Apa Bang Juma? Subhanallah. Iya, luar biasa. Allah itu Yesus maha besar. yang penuh Allah dengan itu Roh maha Kudus besar. kembali dari Sungai Yordan. Yesus ini pada saat dia kembali sebagai Tuhan atau sebagai anak manusia? Coba. Di sini Bang Juma konsepnya Bang Juma. Ya, ini kan Anda minta Ya. saya kembali ke nomor 1, Bung. Betul. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dia ketika kemudian penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan dibaptis, di situ dia dibaptis sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, payah. Ampun saya Bang, kalau selalu Benar. menutupi Karena kebenaran begini, dengan Bang yang Juma. palsu-palsu dengan kebohongan itu ampun saya. Bukan Bang Juma. Jadi gini Bang Juma, memahami tentang ketuhanan Yesus itu, surat Jangan Anda saya gini. bawa-bawa Tuhan dulu. Iya, Jangan Anda benar. bawa-bawa Tuhan. Itu kan Karena- iman saudara. Kita Iya. dudukkan perkara pada tempat yang sesungguhnya. Karena Jangan bawa dulu. berbicara tentang Yesus bagi umat Kristen Tuhan. Jadi bagaimanapun harus didudukkan dia sebagai Tuhan Bang Juma. Kita Oke. tidak boleh pilih-pilih Bang Juma. Oke, berarti Anda benar Tuhan Anda pernah dibaptis. Benar. Baptis itu tanda apa? Apa Bang Pertobatan. Juma? Baptis itu tanda apa? Pertobatan. Tuhan Anda bertobat? Ampun dosa. Makanya saya bilang, jangan bawa ranah iman saudara, kepercayaan saudara. Saya hargai itu. Saudaraku Kristen adalah pentuhan Yesus. Saya hargai. Yang saya minta ini kita dudukkan perkara kebenaran. Anda berakal, saya berakal. Anda agamanya misi, saya agamanya misi. Ketika agama Anda diajarkan untuk diajarkan kepada kami umat Islam, dengan cara apa? Dengan mengambil kata Allah, dan mengambil kata Alkitab, dan bla 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 dan seterusnya. Kami punya hak jawab untuk membantah itu. Ketika Injil mau diberitakan kepada seluruh makhluk, berarti Injil siap untuk diuji. Sebenarnya konsepnya gini Bang Suma, Juma. jadi Kristen, ini kitab yang bagus, ini namanya Injil. Aku uji dulu dong, saya punya akal kok. Maka ujian ini terjadilah dialog. Anda buktikan dulu, Yesus itu bukan manusia, baru kita percaya. Dia adalah Tuhan. Percaya kepada iman saudara, Yesus adalah Tuhan itu sendiri, kalau saudara bisa membuktikan anak Maria. Masalahnya iman Anda ini hanya sekedar percaya saja. Dia manusia. Seibarat seekor sapi Anda katakan dia ayam loh. Ya, itu iman Anda. Saya tidak ikut-ikutan. Tapi ketika Anda ingin mendudukkan kebenaran, saya talayani. Ini bukan ayam bro, ini sapi. Ayam tak ada bertanduk. Ini bertanduk. Berarti ini bukan ayam, ini sapi. Yang dibaptis ini adalah tanda pertobatan. Dia manusia. Kenapa Anda katakan Tuhan? Dia adalah sapi. Kenapa Anda katakan ayam? Ini iman kami loh. Oke, kalau bicara iman tak ada lagi kita diskusi. Tetapi sebagai orang yang beriman kepada kekristenan Anda, silakan.
jangan Anda ajarkan konsep itu kepada kami yang sudah beragama. Seperti kami sedang mengadakan acara kegiatan Islam, Anda datang bagi-bagi baju yang tertulis data-data Bible. Jangan, karena itu melanggar undang-undang. Nggak boleh mengajarkan, memberikan pamflet, apapun itu, brosur, majalah, atau apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Nggak boleh. Itu melanggar. SK2 Menteri nomor 1, 1979, pasal 4. Nggak boleh. Nah, Bang kalaupun Juma. Anda memaksakan itu, mari kita uji. Kita bedah Oke. di meja akademisi. Kita bedah. Bang Juma, kalau Ya, Bang Juma silakan. berbicara tentang pembaptisan, Bang Juma harus juga baca di Matius 3 ayat 11. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus tidak berdosa, ya, ia tidak perlu bertobat. Yohanes membaptis pun di sini mengatakan bahwa untuk membuka kasut kakinya pun saya tidak layak. Itu di Tidak berdosa. pengakuan Yohanes. Oke. Ya, karena dia roh itu sendiri, firman itu sendiri loh Bang Juma yang ke rahim Oke. Maria. Dia tidak berdosa, dia firman itu sendiri. Kalau Bang Juma bilang, bagaimana logika firman itu? Dia Allah. Dia bebas saja melakukan apapun, tapi dengan konsep dia juga adil dengan perkataannya. Begitu Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma dia menyatakan kenapa dia seorang manusia, ya dia Allah. Itu adalah kekuasaannya Bang Juma. Dia mau menjelma menjadi apapun, tetapi yang diterima akal terkait pengajarannya, dia harus kepada perut Maria, karena itu sudah dinubuatkan Bang Juma. Oke. Maka Bang Juma Jadi, pun harus adil terkait ketika Bang Juma berbicara tentang baptisan, Bang Juma harus pun membaca di Matius penuhnya tentang baptisan itu. Bagaimana respon Yohanes ketika membaptis dia, Bang Juma pun harus baca itu. Terkait hal itu, jangan menanyakan langsung Bang Juma bahwa ya kenapa dia perlu dibaptis, ya karena orang baptisan itu apa pengertiannya pertobatan, maka Yesus harus bertobat. Nah Bang Juma pun harus baca terkait pengakuan Yohanes, bagaimana dia melihat menyaksikan ketika terjadi baptisan itu Bang Juma. oke, baik. Jadi pada keempat kita merujuk kepada Yesus tidak punya dosa. Oke. Dia sebagai manusia dan sebagai Tuhan, dia tidak punya dosa Bang Juma. Tuhan Dia tidak mungkin suci, berdosa. kudus. Yesus Benar. sebagai manusia juga tidak berdosa menurut saudara kan? Dia tidak berdosa Bang Juma. Oke. Boleh tidak dibunuh orang yang tidak berdosa menurut Hidupnya tidak Tuhan? bercelah Bang Juma. Oke. Hidupnya tidak bercelah. Alhamdulillah kalau begitu. Nah sekarang boleh tidak orang yang tidak bercela, orang yang tidak punya dosa ini dibunuh? Maka dengan konsep gini Bang Juma, ini adalah visi keilahian tentang penyelamatan manusia dari dosa Bang Juma. Ilmu dari Jadi, mana itu? Lah, kok ilmu dari mana Bang Juma? Anda berbicara seenak perut sudah. Bang Juma. Itu Bukan seenak Anda. perut Bang Juma. Lalu mana dalilnya? Tuhan datang ke bumi menjadi manusia untuk mati nebus dosa-dosa orang barat. Mana coba? Yohanes 3 ayat 16. Karena Ya, begitu begitu besar besar. kasih Allah kan dunia ini. Bang Juma Sehingga. kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya? Oke, Bang Juma, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Ini konsep Yesus tadi bagaimana? saya tanya, Yesus mau dipercaya sebagai apa? Ya, anak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Di mana itu Yesus mengatakan demikian? Nah, tadi ya Bang Juma bilang, tadi kan udah jelas Bang Juma tadi terkait bahwa dia mengakui bahwa dia adalah jangan mencobai Tuhan Allah. Udah jelas kan Bang Juma? Itu sudah saya jelaskan. Dan saya sudah jelaskan juga. Ya sudah, Jadi kalau begitu konsep kita yang tidak saling memahami, maka jangan itu tidak perlu diperdebatkan di situ. Udah. Oke, baik. Maka Bang Juma tanya, di mana dia menyatakan bahwa dia konsep tentang kasih itu? Yaitu Bang Juna Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya Bang Juma. Baik karena apa? Karena sudah berdosa. Oke, jadi menurut saudara Yesus mengatakan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu itu maksudnya jangan cobai Yesus gitu.
Betul sekali Bang Juma. Oke, baik. Kalau mencobai Tuhan tidak boleh, kalau membunuh Tuhan boleh. Itu konsep tentang kasih Allah, Bang Jangan Juma. bawa-bawa, jangan Bang bawa Juma, kayak enggak, gitu. begini. Saya Kalau tanya yang berbicara benar aja, tentang yang benar. membunuh, Bang Juma, Kalau Tuhan tidak boleh dicobai, kalau dibunuh boleh nggak? gini Bang Juma, Jawab sudah. saja itu pertanyaan dulu, napa Boleh Saya bro? akan tidak jawab. Tuhan dibunuh, boleh nggak? Saya bisa jawab dengan kacamata saya sendiri? Boleh? Ya, silakan. Memang dari Boleh, tadi boleh cuma ya. kacamata Anda, bukan Boleh kacamatanya ya? Yesus. Bukan. Silakan. Oke. Silakan. Dengar Bang Juma, ini Ya. konsep tentang bunuh-membunuh tentang kematian Yesus bagi umat Kristen itu adalah Yes. bentuk kasih Saya Yesus tidak- sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaannya Itu bukan itu. Saya tidak tanya itu. Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhan Elohimmu. Menurut Tuhan, bukan menurut Anda. Menurut Tuhan, karena Yesus kan Tuhan. Membunuh, Jawablah boleh atau tidak dulu, baru jelaskan gitu loh. Enggak boleh Bang Juma, enggak Hah? boleh. Nggak nggak boleh boleh kan? menurut siapa? Menurut Anda atau menurut Yesus? Kenapa Bang Juma? Menurut Kan Anda atau menurut Bang Yesus? Juma hanya menyatakan menurut saya. Oke, kalau Gimana menurut sih? Yesus, Bang Juma ini gimana? Tadi loh, Bang Juma menyatakan tadi menurut Anda saya. mengatakan Yesus itu Allah karena Benar. mengutip perkataan Yesus. Sekarang Benar. saya minta, bukan perkataan saudara. Saya kasih Oh. keringanan. Perkataan Yesus, menurut Yesus boleh nggak membunuh Tuhan? Tidak boleh Bang Juma. Oke, bagus. Tidak boleh. Berarti tidak boleh membunuh Yesus. Tetapi Yesus menyerahkan dirinya Bang Juma, bukan dibunuh. Dia yang menyerahkan dirinya. Ingat Bang Juma, dia yang menyerahkan. Bang Juma jangan ini juga. Bang Juma harus pahami tentang penyerahan dia. Jangan Bang Juma. Saya kutip ulang yang pertanyaannya. Saya ulang pertanyaannya. Menurut Yesus boleh tidak membunuh Tuhan? ini. Karena itu sudah dibuatkan, ya itulah yang terjadi Bang Juma. Apa ini? Lah, konsep Menurut kasihnya tadi Bang Yesus Juma. loh. Menurut konsep- Yesusnya loh. Tadi konsep- saya menunjukkan nubuat Mazmur 91 Anda tolak. Harus sesuai dengan ucapan Yesus. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu sehingga Yesus adalah Allah. Nah sekarang saya minta Yesus boleh nggak? Menurut Yesus Tuhan dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh menurut Yesus kan? Benar, karena dia menyerahkan dirinya, Bang Juma. Bukan dibunuh, dia menyerahkan dirinya untuk konsep keselamatan. Makanya pahami ketika memahami tentang Kalau dia matinya menyerahkan Yesus, Bang dirinya Juma, dibunuh, Cak Ayu, berarti Yesus membolehkan Tuhan dibunuh. Cak Ageng, Alamak. tadi kan sudah saya bilang, Alamak. konsep bagaimana memahami bagaimana tentang matinya Yesus itu bukan karena dibunuh, tapi menyerahkan dirinya Loh, untuk konsep Kalau dia keselamatan. menyerahkan dirinya untuk dibunuh, berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap. Dia berkuasa, Bang Juma, akan kematian, Bang Juma. Hal itu terlalu kecil bagi dirinya, Bang Juma. Berarti dia membolehkan pembunuhan terhadap dirinya. Ya, silakan, karena itu Ini, terlalu mati kecil nih, Jan. bagi dia. Yang mana yang betul? Yesus Lah. membolehkan membunuh Tuhan atau Yesus tidak boleh bunuh Tuhan? Menyerahkan dirinya, Yesus menyerahkan dirinya. Berarti membolehkan membunuh. Ya, menyerahkan dirinya, Bang Juma. Dia Di mana menyerahkan dalilnya? dirinya. Di mana dalilnya Yesus membolehkan membunuh? Membunuh Menyerahkan Tuhan. dirinya, Bang Juma. Saya yang menyatakan Di mana Tuhan itu bisa mati, Tuhan itu bisa dibunuh oleh ciptaannya, Lah, coba. Bang Lah. Juma, makanya tadi begini Bang Juma. Lah. Saya kan menceritakan tentang Lah, tentang lah, Yesus konsep kami. Nah, jangan Iya, bawa saya jangan hargai. jangan Saya bawa konsep menghargai. Tuhan versi Saya Bang menghargai Juma. konsep Jangan bawa Kristen itu versi saya keselamatan. paham betul. Yang saya tanya ini tentang Yesus. Dari tadi saya ngomong Begini. tentang Yesus loh. Benar Dari Bang tadi. Juma. Konsep Di mana yang saya dalilnya dengar boleh membunuh begini, Bang Tuhan? Juma. Di mana Yesus menyerahkan- dalilnya Tuhan boleh dibunuh? Coba, di mana dalilnya? Saya Sebagaimana Tuhan mengatakan bunuhlah, 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 bunuhlah wanita kalau dia tidak perawan, bunuhlah orang yang mengajak engkau kemudian menyembah kepada ilah lain. Nah mana? Bunuhlah Tuhan. Apabila Makan Tuhan babi itu- juga. Ya pemakan babi juga dibunuh. Jawab Aduh dia Bang gitu. Juma, Bang Juma orangnya pintar gitu. Pintar harusnya paham, dia harusnya paham tentang apa yang saya katakan. Iya, Tetapi dengan mendirikan konsep gini Bang Juma,
Bang Juma Silakan. jangan lagakan konsep ketuhanan Bang Juma dengan konsep ketuhanan kami. Tidak ada titik temunya Bang Juma. Tetapi Bang Juma boleh dengar tentang konsep ketuhanan kekristenan itu bagaimana. Sehingga apa? Kalau konsep ketuhanan Yesus dengan konsep ketuhanan Kristen nyambung nggak? Nyambung Bang Juma. Dan Oke. itu memang keimanan Boleh saya kami. uji? Boleh saya uji, Bang? Apanya mau diuji Bang Juma? Tuhan menurut Yesus bisa dilihat atau tidak? Apanya ini Bang Juma? Apanya yang tidak bisa dilihat ini Bang Juma? Saya mau tanya ini. Apanya? Apanya Menurut ini Bang Juma? Yesus, Bapa yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Oh, dia bisa kita berjumpa dengan dia dalam Menurut roh, Bang Yesus, Juma. menurut Yesus bukan menurut Kristen. Kalau Kristen kan Tuhan bisa dibunuh. Nah, kalau menurut Yesus, kan saya tanya tadi, apakah konsep Tuhan menurut Yesus dan menurut Kristen itu sama? Menurut Yesus, Tuhan yang mengutus dirinya bisa dilihat atau tidak? Bisa dalam kekudusan Bang Juma. Kacau bro, diskusinya bro, kacau. Allahu Ya, Akbar. Bang Juma juga enggak Coba, mendasar coba, dengan coba, pertanyaan coba. konsep kekristenan. Silakan Bang Andi, Jawaban, silakan Bang Andi. jawabannya itu ada Yohanes 5:37 bro. Kok nggak pakai data? Menurut Yesus, Yohanes 5:37 itu rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Jadi menurut Yesus, Bapa itu nggak bisa dilihat. Kan itu jawabannya mestinya pakai data bro. Kenapa sih? Kamu nggak mau pakai data kalau diskusi? Itu loh. Jadi pertanyaannya Bang Juma. Kalau aku pakai data Bang Hendy, percuma juga karena memang tidak diimani bagaimana. Bagaimana caranya kamu pakai data? Data itu kau langgar sendiri. Dari tadi aku pakai dari tadi aku pakai data loh Bang Coba Hendy. baca. Kalau Dari tadi begitu aku pakai pertanyaannya data. Bang Juma. Makanya Diam. konsep dataku dengan konsep Kalau begitu dataku, pertanyaannya Bang Juma, coba Anda konsep gini Bang, gini konsep dataku. Ya ini udah, tidak sedang kalau udah membentur. bertentangan ngapain diperdebatkan? Ya kalau begitu Anda loh. turun aja dari tadi, kenapa sih? Kita kan Yang diskusi. bertentangan itu Anda dengan Yesus. Iya. Kan pertanyaan Enggak, saya, enggak. apakah Bang Juma sama bercanda konsep ini. ketuhanan yang Masa- Yesus ajarkan dan konsep ketuhanan Anda? Ternyata Bang tidak Juma sama. bercanda. Menurut Masa saudara, konsep Tuhan bisa ketuhanan dilihat. menurut saya? Menurut Yesus, Tuhan tidak bisa dilihat. Saya lebih percaya Yesus. Dilihat dalam roh Bang Di Juma, dalam- disembah dalam roh. Allahu Akbar, Masya Allah. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 7 nomor 28-29, Bung. Engkau memang mengenal aku, tetapi Bapa tidak kalian kenal. Iya, ini sama orang Farisi nih Bang Juma. Mudah-mudahan sama Bang Juma nggak ayat ini juga. Loh, saya percaya Yesus dengan pengakuannya. Kalau Anda mengatakan, percaya akan keselamatan. ya dong. Percaya akan keselamatan Yesus. Bagaimana cara Yesus mengajarkan keselamatan itu? Terpujilah Tuhan, Bang Juma sudah percaya Sekarang Yesus. saya tanya sama Terpujilah Anda, Tuhan. apakah keselamatan itu menyembah Terima Yesus? kasih Tuhan Yesus. Nah, mimpi dia, Terpujilah mimpi. Tuhan. Keselamatan menurut Yesus, menyembah Yesus, atau mengimani sebagai utusan Tuhan? Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bang Juma. Di mana itu Yesus katakan itu? Aku tunjukkan loh, Bang Juma. Bung, yang saya tanya ini masalah keselamatan loh. Keselamatan menurut Yesus, mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Oke, saya jawab Bang Juma ya. Iya. Tadi pun Kasih sebenarnya dalil. sudah saya jawab. ini. Kasih dalil, Bung ya. Oke, silakan. kita kasih dalil Bang Juma. Ya. Oke, tadi pun sudah kita pakai bahwa ya dalam dalam Matius tentang dalam kelahiran Yesus di Matius nanti Lahir. bisa, oke, Lahir, kelahiran kan? Yesus sebagai, oke, dengar Bang Juma, kelahiran Yesus dalam Matius di situ katakan bahwa Firman itu yang berada di rahim Maria, oke? Alamak. Itu Yang satu. saya tanya menurut Yesus. Dengar dulu Bang Bung. Juma, belum sampai, tunggu, sabar. Yang saya tanya itu menurut Yesus. Sabar. Keselamatan menurut Yesus mengenal dirinya sebagai utusan atau sebagai pengutus. Umat. Dimati-matikan mikrofonku, nggak sopan. Siapa yang mati-matikan?
Ya karena jawaban saudara itu lari dari pertanyaan, bro. Bukan, karena ada kalimat pembuka Bang Juma. Di Gak mana-mana usah ada pakai kalimat pembuka, langsung pembuka. aja intinya waktu. Kalau langsung intinya nggak dapat ininya. Ya karena memang gak ada intinya. Karena memang gak ada intinya. Ada Bang Hadi seleber. Apa intinya coba? Intinya langsung apa intinya? Ya intinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, itu Tanya. Yesus kepada Yesus. ucapkan di mana itu, Bang? Lah, ini Di bukan mana masalah itu? bukan masalah ucapan. Nggak bisa. Udah? Nggak bisa dong. Udah Bang Juma. Oh, boleh kayak Bukan gitu. Kan masalah saya kan ucapan. bertanya tentang Karena Yesus nih. Kalau Yesus Menurut mengucap itu menurut pada saat Yesus, keselamatan menurut Yesus, mengimani dirinya, mengenali dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Kalau saya Permisi, jawab Bang Bang Juma. Juma. Saya jawab ini dulu. Kalau mau hidup kekal, menurut Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itulah namanya hidup yang kekal, Bang Juma. Itu jawabannya. Ya itu, berarti Yesus dikenal sebagai manusia yang telah diutus oleh Tuhan. Tuhan. Kan gitu. Mestinya jawab begitu dong. Iya, Bang jujur Zuma, aja. permisi Bang Zuma. Iya, silakan Bang. Maka, Ini Islamisasi itu gimana nih? apa sih Islamisasi? Kenapa bisa Islamisasi, Bang? Mengajak orang ke Islam maksudnya kan? Enggak. Nggak ada. Kami mengajak Kristen menjadi pengikut Yesus dari tadi. Yesus mau dipercaya sebagai apa? Nggak, Yesus soalnya mau kalau dikenali masalah sebagai apa? kalau masalah kitab dibahas tuh nggak akan nyambung tuh Bang Zuma. Soalnya beda keyakinan kan? Maksudnya, Bang? Ya Minimal keyakinan Kristen sama Islam tuh kan beda gitu. Bukan, saya Iman. nggak bawa Islam, saya nggak bawa Islam. Minimal iman kalian dengan imannya Yesus itu sama, tapi kan faktanya nggak sama. Yesus beriman seperti apa imannya, Kristen beriman seperti apa imannya, beda. Dua iman yang berbeda. Imanmu dengan imannya Kalau kami Yesus berbeda. mengimani Tuhan Yesus, Bang Zuma. Kalau Yesus mengimani Tuhan Elohim, beda kan? Beda. Bukannya Tuhan Bapak. Ya, Bapa itulah Elohim. Oh. Beda kan? Nah itu bukan Anda dengan saya yang dibahas ini. Yesusnya dengan Anda yang berbeda. Gitu loh Bang. Mana Bang? Chris, tanggapannya? Yang ditanggapi itu apa tuh? Waduh. Ya masalah iman aja kita udah beda gitu kan. Yang bilang sama siapa sih? Iman Yesus aja Iya, dengan di iman sini Anda kan beda. Iman Anda sama iman, dengerin pertanyaan Bang Yuma. Iman Anda sama iman Yesus sama nggak? Ya kami beriman ke Yesus kan. Iya, kalau Yesus beriman kepada siapa? Ke Tuhan dia. Iya, sama nggak? Yesus itu kan penyampai. Kalau nggak ada Yesus Itu nggak mulai pernah lagi kami ngaco Tuhan, lagi. kan? Gimana sih nggak nyambung ini Bang Yuma dari tadi? Ayolah saudara Kristen kita jabarkan kebenaran aja. Jangan yang palsu-palsu lah. Yang benar aja yang kita uraikan, kita sampaikan. Kita wakili agama kita. Lisan kita ini kita uraikan apa yang keluar dari lisan kita ini adalah sesuatu yang benar sesuai dengan kitab kita masing-masing. Kalau Ya dalam kan Bang Zuma Al-Quran, memandang dengan kacamata Islam. coba kita pandang dari kacamata Yesus. Islam mengenal Yesus utusan. Kristen mengenal Yesus Tuhan. Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Hakikatnya Yesus itu Tuhan juga Bang Zuma. Itu iman saudara. Itu pandangan saudara. Pandangan Yesus tentang dirinya sendiri, Yesus adalah, Kok Bang Zuma lebih paham ya kayaknya. oh saya belajar Bung. Jadi berarti Bang Zuma cocok juga lah jadi pendeta ya kan. Oh nggak cocok. Karena kalau saya tidak mungkin ada jemaat. Semua pada keluar dari Kristen kalau saya jadi pendeta. Lari mereka semua karena saya akan mengungkap semua kebenaran yang ada di dalamnya. Yesus itu hanya utusan.
Jamaatku kabur semua dia. Berlomba-lomba masuk Islam malah nanti bang. Ya kalau nggak ada Yesus nggak kenal lah kita sama Tuhan Bang Zuma. Hah? Kalau Kan nggak Yesus ada. tuh yang mengenalkan Tuhan sama kita. Berarti Oke. Oke. Berarti Tuhan itu mana menurut Yesus? Ya Tuhan Bapa itu. Oke, Tuhan Bapa itu. Berarti bukan Yesus kan bang? Secara hakikat Yesus itu Tuhan juga. Gitu. Aduh, ini Dia kan satu kacaunya di situ. kesatuan. Rusaknya itu Halo, di situ. halo Bang Juma. Iya, silakan bang. Dari tadi pun aku mendengar ajanya, ya kan. Ya bang. Jadi beda manusianya, beda juga pendapatnya. Beda Kristennya, beda juga pendapatnya. Jadi menurut saya, ya iman saya, intinya yang saya ambil dalam isi Alkitab, bahwasanya Yesus itu siapa? Ya, Maha Pencipta tidak lagi memberikan atau mencari nabi lain untuk memberikan firman, ya, atau sambungan perkataan Maha Pencipta, tidak. Makanya dipilihnya yang namanya Tuhan Yesus, itulah yang menjadi firman, perkataan. Jadi jangan disamakan perkataan itu menjadi Maha Pencipta, nggak boleh. Atau Tuhan Yesus itu atau Tuhan itu disamakan tak dengan Maha Pencipta. Karena ini baru bangun saya ini. Karena saya dengar-dengar tapi ya, karena pas bangun saya ya sama berarti masih lagi tinggal ada orang lagi di komal ini. Jadi Tuhan itu biar didengar juga saudara saya Kristen, ya. Itu gelar kekuasaan. Apa kekuasaan itu tidak boleh disembah? Ya boleh. Kenapa bisa disembah dia? Itu bagian dari perkataan, bagian dari Maha Pencipta. Bagian dari kata-kata pencipta. Siapa yang mengenal Bapa adalah anak, dan siapa yang mengenal Bapa siapa yang mengenal anak adalah Bapa. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Keputusan katanya, inti katanya, aku jalan kebenaran dan hidup, tiada satu pun sampai kepada Bapakku kalau tidak melalui aku. Ini perkataan Yesus seperti begini. Nggak ada nabi lain yang bisa mengatakan seperti begitu. Apalagi dia berkata ini, yang mengenal Bapa adalah anak, yang mengenal anak adalah Bapa. Jadi firman itulah yang berkuasa. Ya, bukan hanya di dunia ini, beda kepada Musa, dia berfirman hanya kekuasaannya kepada Musa hanya sebatas dunia, nggak sampai ke batas surga, nggak ada. Tapi Yesus karena dikalahkannya iblis, ya bangkit dia dari kematian. jangan terlalu panjang bang. Oh, kenapa tadi si Jumat tadi bisa bernarasi gitu? Makanya si Andi, ya, ini kan bisa biar bisa Intinya topiknya di sini Yesus itu mau dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, itu topiknya. Tuhan itu gelar penguasa, ya. Maha Pencipta itu yang mengenal Maha Pencipta itu adalah Tuhan Yesus, ya. Dan itu nggak peduli bulu saya itu, nggak saya peduli kali itu Maha Pencipta itu. Ya, Jadi menurut Anda Yesus yang Maha Pencipta gitu? Aduh, simak dengan bagus bro. Makanya karena memotong-motongnya makanya nggak bisa tersimak. Nggak kepanjangan. Nggak poinnya gitu loh. Ya, kali Ini bukan lagi gereja. Ya kali lagi. Menurut Lagi. Anda Yesus itu pencipta atau diciptakan? Maha Pencipta, Oke. dia punya kata, ya. Baik. Yang menciptakan manusia siapa? Dengarlah. Maha Pencipta itu dia punya kata. Yang atau menciptakan namanya manusia Yesus atau bukan? Tuhan Yesus. Aduh. Maha Pencipta itu dia Yang menciptakan punya, manusia Tuhan atau bukan? Dia punya kata, dia punya perkataan. Ya silakan dibawa. Dibawa aja ngomong sendiri bang. Kids, yang menciptakan manusia siapa kids? Tuhan Yesus. Yang menciptakan Bunda Maria siapa? Tuhannya Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus. Jadi anak menciptakan siapa? Oh bukan gitu. Coba bagaimana? Hitungannya- Gimana menjelaskan? Coba diulang dah. Diulang kembali. Ya, Yang menciptakan Maria hakikatnya siapa? tuh, Yang menciptakan Maria siapa?
Tuhan Yesus. Anaknya Maria namanya siapa? Yesus. Jadi anak ciptain siapa? Bukan, itu kan perwujudan manusianya. Ah, ini ngaco kan? Manusianya tuh. Terus? Ya kalau manusianya ya kayak gitu. Dia kan matinya kembali kepada Tuhan juga. Enggak, yang menciptakan Maria kan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Anaknya Maria Tuhan enggak? Kalau dia jadi manusia ya kayak gitu. Kenapa? Manusia bukan Tuhan ya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan? Dia memandang tuh secara hakikat. Enggak, Yesus anaknya Maria ini Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan Tuhan. Awalnya tuh manusia dia. Jadi anaknya Maria bukan Tuhan. Kalau dia terlahir tuh dia manusia. Iya, berarti Yesus bukan Tuhan karena dia manusia. Tapi kan dia dari Tuhan gitu. Apa sih? Yesus tuh dia tercipta dari Tuhan. Oh, Yesus tercipta. Ya. Aduh, pusing saya. Gimana nih? Ya, segala sesuatu Itu itu kan maksudnya tuh dia jadi manusia dia. Supaya manusia ini mengenal Tuhan. Gitu. Kalau nggak ada Yesus ya gimana orang mau kenal Tuhan? Loh, Musa kenal Tuhan. Bahkan menurut Yesus, Bang, di dalam Matius 21, sundal, pemungut cukai, rentenir lebih dulu masuk surga. Mereka nggak mengenal Tuhan, dalam arti kata melihat Tuhan. Masuk surga mereka tanpa penyaliban. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi kalau abang ini mengatakan dia itu adalah manusia yang diciptakan, kemudian dia berasal dari Tuhan, tidak ada di atas muka bumi ini itu tidak berasal dari Tuhan. Napas Anda, roh Anda itu dari Tuhan. Roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh Tuhan. Bukan punya Anda itu. Tangan, kaki, bahkan diri Anda bukan diri Anda. Innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Kita semua ini adalah wujud dari eksistensi Tuhan itu sendiri. Kita ini tidak ada, Bung. Kita ini tidak ada. Yang ada itu hanya Tuhan. Yang ada itu hanya Tuhan. Kita ini tidak ada. Keberadaan kita ini dari tidak ada diadakan oleh Tuhan. Maka kita ini semua berasal dari Tuhan. Betul. Nah, oleh karena itu kedudukan kita dan kedudukan Yesus itu sama. Dia sama manusia. Beda Ya, loh Bang Juma. Ih, Bang Juma. Beda loh Bang Juma. Bedanya di mana? Iya, tadi kan Bang Juma baca di Matius bagaimana kelahiran Yesus, Bang Juma, bagaimana Lahir. firman Aku juga lahir. Firman itu menjadi dia, Bang Juma, kan kita manusia biasa, itu dari sel sperma Saya bergabung dari akan sel telur. saya akan Nah, menjadi manusia luar. Kalau Saya Yesus bukan dari sel sperma atau sel telur, Bang Juma, dia firman. Itu memang Apa itu Siapa kau firman? bicara? Ini dulu si Kris dulu belum kelar. Apa itu firman? Apa itu firman? menurut Bang Juma apa firman? Perkataan. Ya udah, Nah, kita ini berasal dari mana? firman Allah, Bang Juma. Oke, sama berarti kan? Bang Juma gini, Bang Juma menjebak nih. Bang Juma firman itu dibagi lagi dengan ada perkataan Bang Juma, sudah. Ada juga yang kedua, perkataan banyak Bang Juma. Jangan berfirmanlah Tuhan, yang seperti tadi, janganlah engkau yang dia sendiri. Intinya yang Yesus berasal dari gitu. firman, sudah Lah, selesai. bukan Bang Juma, jangan Lalu? konsep perkataan segala macam, bukan gitu. Loh, Yesus Ya. ini adalah perkataan. Mau ke mana? Anda mau mengatakan Perkataan yang seperti apa maksud Bang Juma ya Yesus perkataan ini tak Bagaimana? ajarin. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Salam Maria. Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil. Tuh firman. Hehe. Ada Yesus di situ? Nggak ada. Enggak gitu Eh? bunyinya Bang Juma. Eh?
Ada Yesus di situ? Baca, Nggak ada. baca coba Matius Bang Juma, bagaimana Iya, tentang iya, saya tahu, pelayanan Yesus. saya tahu, Sudah saya tahu tahu. Bang Juma, jangan kurangi. Berarti firman, ya kan? Artinya di situ ada firman yang di perut Maria Bang Juma. Jadi firman itu bukan Firman kayak itu kita, apa sih? bukan Bung, kayak kita. firman itu apa? Firman itu adalah lafaz Allah, perkataan Allah. Firman itu. Makanya dikatakan kalimatuhu, kalimat yang berasal dari Dia. Perkataan. Kenapa disebut perkataan Yesus itu? Karena dia tidak berasal dari hasil zina. Aku Tuhan yang menghendaki wanita ini hamil tanpa bersetubuh. Dia hamil dari firmanku, dari kehendakku, dari ideku, dari gagasanku. Maka Yesus pada mulanya adalah kehendak. Maka firman itu bukan hanya sebatas, kalau perkataan itu janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, itu perkataan. Firman itu menjadi ide atau gagasan. Tadi yang Bang Juma sendiri yang jawab nih. Terima kasih Bang Juma sudah memahamkan yang bawa-bawa ini. Apa sih? Ngomong apa? Kamu ngomong apa? Kau Artinya ngomong begini, apa? Bio, Saya kan yang aku memahamkan kamu. lah, Kamu jangan banyak bicara. bukan Tuhan gitu, menghendaki. Tuhan menghendaki Maria hamil tanpa suami. Betul? Firman itu Tuhan yang menghendaki Maria hamil tanpa suami. Betul? bukan tanpa suami, ada suaminya Bang Juma. La haula wala quwata illa billah. Berarti Ada Yesus ini suaminya. berasal dari suami Maria. Bukan. Ya, Artinya Allah. dengan konsep tentang firman itu. Maria gini, hamil Bang. ini atas kehendak siapa? Kehendak Tuhan Bang Zuma. Kehendak Tuhan. Berarti Tuhan berkehendak. Berarti Tuhan berfirman. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Kehendak Tuhan. Wih Maria. Ya. Hamillah engkau. Hamil. Kenapa dia hamil? Ada yang mengganggunya? Ada laki-laki menzinahinya? Tidak. Kenapa dia hamil? Karena kehendak. Hamil dia. Anaknya lahir. Anaknya lahir ini pada mulanya adalah kehendak Tuhan. Betul? Betul. Betul. Udah selesai. Berarti Yesus statusnya apa? Ciptaan yang berasal dari kehendak Tuhan. Kenapa dituhankan? Ya, Chris ini agak mending jujur nih. Paham dia. Kenapa dituhankan ya? Tapi yang selama ini Bang Zuma yang kami sembah itu Tuhan Yesus Bang Zuma. Berarti hamba Tuhan yang Anda sembah. Bukan Tuhan Yesus. Hah? Iya, Yesus itu kan hamba Tuhan. Yesus tuh kan yang penyampai dia tuh. Iya, Kalau nggak penyampai ada Yesus firman. nggak kenal pula kami sama Tuhan. Penyampai firman Tuhan. Tapi hakikatnya dia Tuhan juga gitu. Kenapa bisa? Dia datangnya kan dari Tuhan. Segala sesuatu yang ada di alam ini itu datangnya dari Tuhan. Ah iya betul tuh Bang Zuma. Nah, berarti Dia Tuhan kembali juga. kepada Tuhan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti Tuhan juga. Datang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan ya Zuma. Mati Mija. Anda nanti kembali kemana? Kembali ke Tuhan juga. Berarti Anda juga Kami Tuhan. kan pengikut Yesus, makanya kembali ke Tuhan juga gitu. Kok pengikut Yesus sih? Apa buktinya Anda pengikut Yesus? Agama kami kan Kristen. Nah, yang saya tanya apa buktinya Anda pengikut Yesus? Yesus nggak makan babi, Anda ikut nggak? Ya sebagian ada yang makan babi kan, Enggak, sebagian ada yang enggak. Anda, saudara Kris. Kalau saya enggak. Enggak makan babi, bagus. Yesus sunat, Anda? Sunat itu kebanyakan orang Islam Bang Zuma. Berarti kami pengikut Yesusnya dong. Sunat tuh wajib Pak. Sunat Bang Zuma. Wajib. Wajib ya. Tapi kalau
Jadi inti dari perdebatan ini apa nih Bang Zuma? Inti dari perdebatan ini adalah Kristen agama syiar untuk mengkristenkan agama orang lain. Kristen diperintahkan untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi Kristen. Islam kayak gitu juga ya. Nah, Islam juga kayak begitu. Tapi bedanya Islam menggunakan cara-cara yang betul. Tidak nyamar-nyamar. Itu masalahnya di oknum tuh Bang Zuma. Oh enggak. Jangan agamanya yang disalahkan tuh oknum. Bukan, memang betul-betul bukan oknum kalau di kalian itu saja. Tetapi memang agama kalian itu. Buktinya Bible kalian itu selalu niru-niru istilah-istilah Islam. Iya Nah, disesuaikan sekarang, wilayah lah Bang Zuma. nah Kan itu, terjemahan. itu makanya aku bilang. Kalau nggak ngerti pula orangnya. Nah, itu dia makanya aku bilang. Yang anda mengerti ini firman Tuhan atau perkataan manusia? Ya kalau yang sampai ke kami ini dari manusia lah. Nah, berarti bukan firman Tuhan kan? Kalau kata pendeta itu kan firman Tuhan. Berarti yang menerjemahkan Tuhan. Orang-orang di atas tuh lah Bang Zuma. Nah, berarti orang-orang itu Tuhan Anda. Bukanlah Tuhan Yesus lah. Lah itu perkataan mereka, bukan perkataan Yesus. Yesus bahasa Ibrani. Ya itulah masalahnya tuh. Nah, itu masalahnya. Anda Soalnya saja kita kan hidup di Indonesia. Anda saja sebagai orang Kristen jadikan itu sebagai masalah. Apalagi kami yang mau diinjili, yang mau dikasih pemahaman Bible, padahal kami itu tidak memahami Bible itu sebagai firman Tuhan, karena itu hanya bahasa manusia, terjemahan. Ya terjemahan tuh pun macam-macam yang terjemahkan bagaimana. Al-Quran tuh kan gitu juga tuh macam-macam yang terjemahan. Iya, tapi terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bukan firman Tuhan terjemahan Al-Quran itu. Terjemahan Al-Quran itu adalah perkataan manusia yang berupaya untuk mengerti kandungan firman Tuhan. Sedangkan yang Anda punya hanya terjemahan. Terjemahan itu adalah perkataan manusia. Berarti yang Anda imani selama ini adalah perkataan manusia. Yang mana yang firman Tuhan? Bahasa aslinya atau terjemahannya, Bang? Kurang paham juga aku itu Bang Zuma. Itu kan permainan orang di atas itu. Kayak Nah, itu permainan kan? Si Kris ini Kita kan jujur ngikut juga ya. aja. Kita kan sebagai pengikut ngikut aja Bang Zuma. Kita ini kan digembalakan. Digembalakan sama Pendeta. kalau pendetanya ngajarin salah berarti jemaatnya. Salah juga lah kan. Kalau yang digunakan bukan firman Tuhan, maka Ya namanya kami pengikut ya. berarti kalau salah diikuti juga salah. Ya kalau nggak cocok diam aja. Jangan kayak gitu, Mas. Anda harus kritis dong. Orang memilih ikan di pasar saja, masa Anda datang ke situ mau beli apa sembarang? Yang mana aja yang kamu berikan aku? Nggak bisa kayak gitu. Mau beli Ya, baju, yang Bang. penting pendeta tuh bertanggung jawab lah dia dengan jamaah dia kan. Nah, terus yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti kalau Anda dikatakan, wahai Kris, masuk neraka loh. Apa yang Anda Ya, katakan? pendeta tuh lah yang nanggung. Dia yang ngajari kami ini kan. Kan abang dikasih akal. Ya mau gimana lagi? Ajarannya nggak gitu kok. Jadi kalau Bang Zuma ngikut siapa nih? Ikut Yesus. Terus Ustaz tuh gimana ceritanya? Yesus menyembah kepada pencipta langit dan bumi, aku juga ikut. Enggak, ya, Ustaz tuh gimana ceritanya tuh? Enggak Bang Zuma ikuti gitu. Siapa? Ustaz tuh. Aku ikut Ustadz. Ustadzku itu UAS, Dia kalau salah yang diajarkan Adi Ustaz tuh Hidayat. gimana? Kalau salah, Dia kan manusia. patokan Manusia itu kan kami ada Al-Quran.
ada Panduan salah kami juga Al-Quran. dia. Panduan kami Al-Quran. Ya aku lihat sekarang ustaz-ustaz tuh dia belajar banyak jadi konten kreator berarti kan tuh. Artinya dia mengajarkan Al-Quran melalui sosmed. Seharusnya mencontohkan dalam agama itu kan, bukan jadi konten kreator gitu kan. Bagus lah itu bang, daripada dia nipu orang kan. Benar nggak? Seharusnya di umat ini kan dia tuh mencontohkan gitu. Seperti apa Nabi itu gitu. Ya itulah yang terjadi. Mereka sudah mencontohkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum dong. Astagfirullahaladzim, Bang Andi, ya Allah, ya Allah. Memang Anda Muslim apa Kristen? Pertanyaan dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Bahandi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hotel dia, hotel. Kok Kristen udah bisa istighfar ya? Hah? Kok bisa istighfar ya? Tapi kita dikasih akal. Hah? Kita kan memiliki akal, jadi belajar. Kenapa nggak pakai cara di Bible aja? Kenapa istighfar segala? Lucu, Bang, aku dikasih akal dibilang untuk belajar. Oh, mau belajar. Iya, betul, Bang. Baguslah, silakan belajar. Mau belajar apa? Enggak, aku belajar sendiri aja, Bang, daripada sama Abang. Takut aku nanti Abang sesatkan. Ya udah belajar sendiri, turun dulu aja. Belajar sendiri. Ayo Chris, lanjut Chris. Jadi Bang Zuma, coba jelaskan Bang Zuma, ajaran Bang Zuma tuh gimana tuh? Kalau ajaran kami itu ajaran damai sejahtera, ajaran shalom, ya, ajaran selamat. Apa itu? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi dan tidak menggantikannya dengan ciptaan. Apapun yang dilakukan ciptaan itu, sehebat apapun ciptaan itu, tetap aja sebagai ciptaan, bukan Ya, Tuhan. kami kan yang kami sembah Tuhan juga Bang Zuma. Siapa itu? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Ya. Tuhannya Yesus kalau disembah, maka kita ini beribadah berdasarkan perintahnya. Ada enggak perintahnya untuk ibadah minggu? Itu yang ngajak-ngajak kami itu kan pendeta Bang Zuma. Ngerti aja lah Bang Tadi katanya menyembah kepada Tuhannya Yesus. Ya, Sekarang yang menyampaikan tuh yang ngajar kami itu kan pendeta. berarti Anda menyembah pendeta berarti kalau gitu. Pendeta tuh kan nyembah Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus juga. Pendeta tuh kan menyembah Tuhan Yesus juga dia. Ya itu dia, berarti ajaran benar enggak itu? Ya, pendeta tuh kan statusnya sama dengan ustadz ya tuh. Apa yang disampaikannya tuh kami imani gitu. Nah, kalau Dia tidak yang sesuai lebih dengan tahu kan. tidak sesuai gimana dong? Ya kami pengikut ya ikut aja. Namanya pengikut kan. Kalau ke neraka ikut aja ke neraka. Dia yang nanggung. Ya, sama-sama ke neraka lah. Gimana sih? Itu Tuhan yang tahu Bang Zuma. Ya kan Tuhan sudah kasih jalan. Tuhan Cara kan nggak masuk sia-sia surga. menciptakan sesuatu. Tuhan kasih jalan cara masuk surga. Iya Bang Zuma memandangnya dengan kacamata Bang Islam tentu lah ya. Yesus dong. Hidup kekal. Yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi yang disampaikan sehari-hari itu sama pendeta tuh
bukan menyembah utusan Bang Zuma, Tuhan Yesus. Kan Ya. sering-sering disebut tuh Tuhan Yesus. Iya, berarti Meminta kepada utusan, Tuhan Yesus gitu. berarti utusan Anda tuhankan, karena Yesus itu menurut Yesus dirinya bukan Tuhan. Ini beda pemahaman aja nih Bang Zuma. Yang kami sembah itu kan Tuhannya Yesus, bukan Yesus itu. Oh, Tuhannya Yesus yang Anda sembah. Terus kenapa nggak taati perintahnya? Perintahnya apa aja Bang Zuma? Jangan Kata Bang Zuma. jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan Ilah lain itu maksudnya siapa? jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalian menjadikan Yesus Tuhan di hadapan Tuhan. Dia gini pemahamannya Bang Zuma. Yesus tuh datangnya kan dari Tuhan. Dia tuh kembali kepada Tuhan. Ya dia tuh Tuhan gitu. Ya dia tercipta dari Tuhan gitu. Bang Andi, silakan Bang Andi. Dia gini Bang Zuma, kasih pahami nampu dulu mas kan. saya. Kita contohkan ke tanaman ya. Hmm, Contoh Bang Andi, padi itu kan. padi. Padi itu kalau diolah kan bisa jadi nasi. Mm-mm. Nasi itu jadi ya nasi goreng kan semacam tuh. Ya, Itu asalnya kasih kan dari pakai padi telur juga. Bang, pakai telur. Iya. Hmm. Jadi nggak mungkin nasi itu kita sebut padi kan. Hmm. Nah, itu. Tapi dia tetap dari padi gitu, dari Tuhan. Ya, 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 ya. Berarti Tuhan bisa dimakan. Oh bukan itu perumpamaan tuh Bang Zuma. Loh, kenapa Anda membuat sebuah perumpamaan yang tidak Ya sepadan itu dengan kan untuk Tuhan? pemahaman gitu kan. Yesus itu Harus tercipta dari Tu- Tuhan, Tuhan ya kembali itu kepada Tuhan gitu. Tuhan tidak boleh disepadankan dengan makhluk. Karena padi jadi beras, beras dimasak gini, jadi Bang nasi, Zuma, Yesus nasi itu bisa dimakan. Yesus Tuhan tidak bisa dimakan, berarti tidak bisa dianalogikan seperti itu, Bang. dia gini Bang Zuma, Yesus itu kan ada karena Allah itu Tuhan itu ingin dikenal ya kan. Bang Handi, tolong dulu Bang Handi. Pagi. Ya, pagi Bang. Iya. Bang Saya Handi cuma dulu. mau izin Bang ya bentar. Saya mau menanggapi Kris saja. Ija jadi orang panduto ang Kris. Tahu ang enggak? Ah? Ah, Kalau enggak tahu ang tuh diam aja lah. Ang tuh tahu enggak? Ah? ah. Kali rawa ang tuh. Turun ang. Tapi Ama mau buru-buru anak diskusi. Kristen ang. Ija nang diskusi ang kecek tahu ang. Hah? Ah, Indonesia Bang, biar kita paham. Pakai bahasa Indonesia. Penyusup ang tuh tahu enggak? Pakai bahasa Indonesia biar kita paham. Komplotan orang tuh ang tuh tahu enggak? Hah? Kok dibilang penyusup bang? Sihatan. Bang Kris ini Kristen kan? Indah. Iya, orang Bukan Mentawai Kristen saya. dia tuh. Aku jamin dia enggak Kristen dia tuh. Saya Oke, kalau orang gitu- Mentawai. Cuman 1 juta udah persen banyak yakin tuh. dipengaruhi kan. Kalau gitu saya tanya dulu, Pak Kris ini Kristen atau bukan Pak Kris? Memang ngecek iyo tuh. Entar dulu Pak Siotang, kita tanya dulu dia lah. Jangan hakimi orang. Pak Kris ini Kristen atau bukan? Kristen, cuman udah banyak dipengaruhi Islam juga kan. Kami orang Mentawai. Nggak, agama Anda sekarang apa di KTP? Kristen, Kristen. Masih sering ke gereja Bang? jarang-jarang juga. Oke. Percaya Yesus mati di salib? Ya, mati disalib. Nah, itu Kristen dia Pak Siotang. Tuh, silakan. Saya yakin di 1000% tuh bukan tuh lah. Hah? Kalian framing kalian tuh. Udahlah, stop perdebatan lah. Itu aja lah. Loh, Ang kalau Kristus Muslim kali ragu tidak doang, boleh tahu nyamar-nyamar nggak? bang. Muslim nggak Sama boleh ngecek aja nyamar-nyamar. orang tuh. Penyesat ang tuh, penyesat. Ini Bang Mister nih kurang memahami. Ah, Itu kurang bener kan memahami. Ang mang kecek aja ndak mangarati yang. Malawa ang baru.
kurang memahami Tritunggal tuh. Kurang memahami. Kalau ndak mengerti itu lang dia maju lah, turun ang lalo ang lay. Kenapa dipaksakan orang, Bang? Agama dia, Coba Bang keyakinan Mister dia. jelaskan Tritunggal itu gimana pemahaman Bang Mister. Kenapa Kamu sama Anda ngecek leyang Chris. Ang lalo lah. Batamba dusuang biko. Lalo lang. Hmm. Kok memaksakan orang ya? Saya bukan memaksakan. Dia itu tidak mengerti. Dah. Tapi dia merasa apa? Pengikut disembah pendeta, itu saya ikuti. Kalau apa bahasa apa itu? Itu bukan diskusi, itu menjatuhkan namanya. Tapi Kalau memang saya itu terbukti. kalau kalian mau belajar ataupun mau menerangkan mengenai Bible ataupun saya nggak masalah, tapi jangan seperti Chris nih. Dia menjatuhkan dia tuh. Nggak mengerti saya tuh. Kalau saya jujur saja Bang Juma ya, saya lebih suka di stop perdebatan antar agama. Udahlah seperti yang terjadi aja lah. Agama kami udah. Biarlah damai, hidup rukun damai kita di Indonesia nih. Kenapa harus kita bahas-bahas tuh? Ya karena ada misionaris, Bang, yang kerjanya memurtadkan orang, mengajarkan orang menjadi Kristen. Ya itu sebabnya. Bang. Sekarang aku izin abang ya dengan secara hormat abang. Kalau aku abang, kalau abang istilahnya membuka room, aku bukan mengajari bang ya, maaf bang ya. Kalau abang membuka room untuk mempelajari mengenai Islam, kalau ada orang Kristen bertanya kepada Islam, kepada abang untuk ajaran Islam, tidak masalah, ya kan? Begitu juga para misionaris yang seperti abang bilang, mereka belajar mengenai, mengajarkan mengenai Bible. Tak masalah kalau ada orang Muslim bertanya. Tapi kalau untuk diperdebatkan tak akan jumpa tuh bang. Yakinlah kita tak akan jumpa. Tapi kalau ingin belajar silahkan, tidak masalah. Mau Islam pindah ke Kristen, mau Kristen pindah ke Islam tak masalah. Itu aja bang. Nah, Tapi terjemahan Bible Anda itu tidak jujur, banyak mengambil istilah di dalam Al-Quran. Bagaimana itu menurut Anda? Udahlah bang. Aku tidak paham mengenai terjemahan karena banyak para seperti Bang Norsena lah, dia sudah bisa menerangkannya, sudahlah. Biarlah itu urusan kami bang. Kalaupun kami seperti abang pahami masuk neraka, udah biarlah. Kami yang menanggung tuh bang. Yang penting kami apa bang? Imani udah. Marilah kita imani agak. Aku bukan mengajari bang. Cuma daripada seperti si Chris ini dia asal nyambung aja dia. Entar dulu Bang Siotang, di dalam Al-Quran itu Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Handi. Protes lah. Bahasa Kristen kau turun aja lah. Udah. Tapi kalau kau Muslim, aku tolonglah jangan kau merusak itu aja lah. Oke, aku izin turun bang ya. iya aku lagi belajar juga nih Bang Mister. Belajar kau bukan di YouTube, bukan di sosmed. Belajar kau pergi ke jumpai ustadz ataupun pendeta, itu belajar namanya. Ini Pak Siotang ini kenapa lu melarang haknya orang sih? Hak apa yang saya larang bang? Dia tadi kalian menertawakan dia, saya malu.
Karena dia bilang apa? Pengikut pendeta. Apa dibilang pendeta, itulah yang saya ikuti. Kan lucu. Apa namanya kayak gitu? Ya Dia tuh hak nggak dia tahu dong. apa-apa. Hak dia bicara begitu gitu loh. Malu saya, jadi bodoh saya dia bikin dia tuh. Kalian senang. Sekali Gimana lagi saya kesalahan ulang. orang di situ kalian berbicara. Sekali lagi saya ulang. Chris, Anda Muslim apa Kristen sih, Chris? Kristen. Kristen dia gimana, Bang? Ya udah biarlah, cuman turun aja lah. Kau kenapa kau di situ, Chris? Hah? Kalau mau belajar kau jumpai lah. Di Padang tuh banyak tuh apa tuh, Ustadz. Situ kau Ya, belajar soalnya nih serius Bang kalau Zuma memang ini kau mau membahas keluar. agama Itu aja. Kristen kan. Tak kularang kau, tak kularang. Hanya jangan kau jelekkan Kristen tuh, itu aja lah. Begitu juga Pak Sihotang. Ini saudara Anda, jangan membodoh-bodohkan Enggak, dia. itu bukan saudara saya jamin bukan saudara saya tuh. Aduh, Pak, kacau ini Sihotang. Ya kalau bukan saudara Anda nggak usah diurus, Bang. Biarin aja. Iya, tapi dia membawa istilah masalah agama di sini. Apa pula dibilang ikut ajaran pendeta, kan lucu. Berarti Tapi dia tuh kan nggak ngaku- ada otak, aduh, tapi dia kan ah. ngaku Kecil orang Kristen, Padang Bang. Itu enggak ada otak, yo. Tapi dia Kristen, Bang. Hah? Halo, Kristen Bang, selamat KTP pagi. nya tuh Izin, enggak Bang. berotak. Itu aja intinya. Ya udah kalau gitu Halo, selamat Pak pagi. Kris diminta turun oleh si Hotang. Anda mau turun atau mau terus? Pak Kris yang jawab. Kita mau belajar juga di sini kan pemahaman Kristen Ang tuh bele, tau ang bele. yang dipakai Bang Zuma nih. Ya. Hmm. Dia nggak mau turun Pak Kris. Pak si Hotang dia masih mau di sini. Ya tidak masalah lah sama saya. Intinya Krisang tuh tawang nih, ambo tuh lamo di Padang. Jadi tahu lu ada utak uang tuh macam bantu apa. Tuh ya lah. Oke lah saya turun lah. Nggak jelas kau. Oke, Ini makasih kita ya. di Padang tuh di Udah Sumbar cukup. tuh lah kan, Makasih udah cukup. udah Cukup. banyak dipengaruhi oleh orang Islam juga gitu. Cukup ya Pak Kris. Siapa ini yang baru masuk? Silakan. Iya, selamat pagi ya Bang. Yang gede, suaranya yang gede dikit. Selamat pagi. Pagi, silakan. Ya, pagi Bang, silakan. Iya Bang. Silakan Bang Ustaz. Oke. Iya Bang, ini gini yang saya tadi yang dibilang abang apa Bang Sihotang ya. Betul Bang, ibaratnya kita akhiri aja lah perdebatan seperti itu kan gitu. Biar ngapain kita bahas yang ini, bahas yang itu. Sementara itu kan bukan versi kita masing-masing. Ada bagian kita masing-masing kan gitu. Jadi tadi kayak Abang Kris memang iya kita sebagai Kristen tidak ada itu kita mengikuti pendeta. Kan pendeta itu kan menerangkan firman Tuhan. Jadi jangan Abang bilang memang Abang mengikut pendeta gitu. Jadi bangsa siapa lagi yang mau diikuti bangsa? Dia guru kita kan yang ngajari kan? Bang, gini ya Bang ya. Saya pun orang Kristen Bang ya. Abang paham nggak artinya begini dia. Guru kita ini kan manusia nih, manusia tidak sempurna. Jadi abang mengikuti dosa orang, mengikuti yang benar atau mengikuti dua-duanya. Kutanya dulu abang, kalau memang pendeta yang nyuruh kita, kalau pendeta masuk jurang, abang ikut juga gitu? Ya namanya pengikut bangsa. Itu Berarti yang betul dipercaya, tadi yang kan? dibilang, berarti tadi betul Bang yang dibilang tadi Abang Sihotang itu, abang itu salah itu Bang. Tidak ada seperti itu. Dimanapun orang Kristen tidak tahu pun dia, ibaratnya dia orang Kristen nggak paham sekalipun, tidak pernah berkata seperti itu. Arti kayak seperti kita ngikuti teman lah. Kalau teman kita berbuat zina, apa abang ikut berbuat zina? Kan nggak mungkin juga kan Bang. Pasti kita ambil baiknya Bang. Yang negatifnya kita buang. Jadi bangsa- jangan abang bilang ini. Bangsa, jadi sama siapa lagi kita berguru bangsa? Ya sama Tuhan tadi. Tapi
Tapi yang lebih paham Gitu dia, Bang. itu masalah Tuhan kan pendeta. Hah? Yang lebih Jadi paham abang pun masalah nggak Tuhan paham itu kan masa- pendeta. Iya, betul, mungkin Dia itu, kan yang Bang. mengajak. Tapi abang, kita sebagai manusia, Bang, ada penilaian pribadi, Bang. Ah, udah aku bilang tadi, kita aja sebagai orang tua sama anak-anak kita, Bang. Sebagai orang tua kepada anak-anak, kita sebagai anak kalau kita udah dewasa, apa abang mengikuti yang jeleknya orang tua itu? Tidak mungkin kan? Kalau tidak betul, pemabuk, pembunuh, apa segala macam, kan nggak mungkin abang ngikuti. Nanti abang bilang karena dia bapakku Pak, harus saya ikuti lah. Kan intinya aja nggak bang, mungkin intinya aja juga. bang, intinya aja bang. Kok jadi anda yang ngomong berdua di sini? Intinya aja kenapa? Bagaimana solusinya? Ya, solusinya bang. Oh, sama tadi seperti yang dibilang abang si Otang. Marilah kita ikuti apa yang kita imani. Nggak usah mengurusi yang lain, agama orang lah. Itulah Yang mengurusin, yang ngurus siapa bang? Nggak ada yang ngurus-ngurus di sini. Enggak, karena topiknya tadi kan ibaratnya itu juga nanti bang apanya. Anda nggak jarang nonton channel-channel Kombal Kristen ya? Tiap hari membahas Al-Quran, membahas hadis. Itu anak Batak kemarin, Mas Rudi Simamora. Apa yang dia urus itu? Menghujat Tuhan kami gitu loh. Apa kita harus diam aja bang? Nggak meluruskan? Iya kan itu kan biar aja hukum yang berjalan bang. Bagaimana si Edi setiap hari membahas Al-Quran, bagaimana si CP tiap hari membahas Sopkatul tiap hari, bahkan ada yang menginjak Al-Quran bang. Mestinya abang ini kalau mau jujur, ada seorang muslim namanya si Topik, ya menginjak Bible Anda, mestinya Anda urus itu. Oh gitu dia bang. Dia mestinya itu Jadi, Anda urus, laporin ke polisi gitu loh. Dia menginjak Bible Anda loh itu. Kitab Anda, kitab suci Anda yang dia injak-injak itu. Mestinya Anda yang urus itu. itu kalau saya pribadi bang ya, gini bang ya. Itu kan udah aku bilang tadi, itu urusan dia dengan hukum lah. Siapa yang merasa dia apa, udah dia aja yang mengurusi itu gitu. Karena Ya udah, kami kalau sebagai orang Kristen. Ya kalau begitu karena silakan kami sebagai aja. Kesimpulannya bang, Anda mau mengurusi Kris atau biarkan Kris di sini? Silakan aja. Bukan bang, saya bukan mengerisi, aku cuma mengasih tadi sama bang ini saran. Nggak boleh seperti itu, gitu aja. Oke Kris, Anda menerima sarannya Kris atau mau turun atau mau terus? Terus, soalnya kita belajar juga kan, ingin tahu juga. Iya, nggak masalah bang, belajar itu nggak masalah. Tapi itu tadi lah, janganlah. Selama ini kan kita tahunya dari pendeta gitu kan. Kayak ini Bang Zumani lebih pendeta dari pendeta kayaknya. Insya Allah. Ya, kalau abang Juma kan ya. Kalau dia abang bilang tadi seperti itu ya itulah versi abang itu kan gitu. Nggak bisa kita ikuti versi orang. Cukup ya bang saya. Yang penting Anda udah memberitahu Krisnya ya. Apa Kris turun aja di sini biar aman gitu? Enggak bang, saya nggak seperti itu bang. Saya bang tidak seperti itu. Karena bang yang jujur aja kan gitu kan. Tidak semua bang kita yang mengikuti keimanan kita itu paham. Nah, tidak semua. Kalau semua paham kan artinya kan udah damai-damai aja hidup ini kan gitu. Memang kita harus damai sih, memang damai-damai aja kok, nggak ada yang ngaco. Damai loh kita semua di sini. Nggak ada yang menghujat, santai. Itulah yang kita inginkan bang. Marilah kita berdamai. Ya memang harus damai bang. Kita memang harus damai, saling mengerti satu sama lain. Iya, karena kita satu Bhinneka Tunggal Ika ya bang. Iya betul. Satu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara. Cukup ya Jadi bang, sama makasih ya. yang dibilang seperti
seperti yang dibilang Bang Hotang tadi, marilah kita ikuti apa yang kita imani, itulah kita ikuti. Gitu. Masalah tadi Abang cuma bilang mau pindahkan yang ini ke situ, ya kan itu pribadi ya, kalau mau dia dipindahkan silahkan, kalau nggak mau ya apa kita mau paksa kan gitu kan. Nggak ada pemaksaan di sini. Krisnya kalau bertanya kita jawab. Oke lah Bang, oke lah, oke. Oke Bang ya, salam damai ya Bang. Oh, oke Bang, salam toleransi Bang. Oke Bang, makasih Bang. Oke, selamat pagi semuanya. Izin turun Bang ya. Oke Bang, selamat pagi. Oke. Lanjut Bang Abuya gimana? Lanjut Bang Zuma. Suruh bertanya aja Daeng, itu si Kris suruh bertanya kayaknya. Ini Gurunda Juma juga mungkin masih belum. Ya, Silakan Pak Kris kalau mau nanya lagi apa mau ditanyain. Ya, ini Pak Kris aku bukan simak Kristen itu, juga. Bang. Aku nyimak dulu apa yang disampaikan Bang Zuma nih. Lanjut Bang Zuma. Ada yang baru naik Bang dulu Pak Hendy. Dede, silakan. Ya, ini Bang Kris ini bukan Kristen itu. Waduh. Iya. Berani tanggung jawab. Kris sekali lagi diulang, Anda Kristen apa kamu Muslim? Kristen. Ya, mulutnya aja kan. Bisa aja kita bilang Kristen, siapa tahu. Gini izin Pak Dede. Kenapa Bang Kris ya? Banyak oten-oten di bawah yang menganggap Anda ini bukan Kristen. Ada apa sebenarnya? Ya memang bukan Apa? Kristen dia Bang. Ngapain dia? Ya janganlah dibuat di apa-apa kan. Dia bukan Kristen itu Bang. Tanggung jawab. Kita nonton dari bawah. Orangnya ini orangnya masih hidup. Dia ngomong sendiri dia Kristen. Masa lu nggak percaya sih? Coba aku Ya, kan tanya bisa aja Bang omongan Pak Dede. mulut dia. Ya silakan. Pak Dede, gimana kamu memahami Tuhan? Jelaskan sama saya Ya gimana nggak kamu percuma memahami nggak untuk Tuhan. apa aku salah sama kau udah penipu kok. Wah, si Pak Dede ditanya gitu aja nggak mau jawab. Gimana sih Memang Pak Dede? tidak jelas penipu, ngapa dijawab penipu? Jadi begini Bang, satu lagi Bang Hendy kan, kata Adam itu bisa dicari dari mana asal kata Adam. Baru Zakaria itu bisa dicari juga dari mana asal kata Zakaria itu Bang kan. Jadi jangan ini yang diklaim ini cari dulu kata Zakaria itu dari mana. Itu juga ada di Bang Pak Dede, apanya yang Anda nilai Kris ini bukan Kristen, sedangkan dia sendiri mengaku Kristen? Apanya yang keliru menurut Anda? Ya Pak, ya semua keliru. Dia pemahaman saya gini, Bang Pardede. Tritunggal itu sama seperti rokok, itu kan. Kalau Iya. dipisah-pisah itu udah beda lagi. Tapi kalau masih dalam satu kesatuan, Trinitas dengan Tritunggal dengan baru gitu. Bang Hendy, arti dari Kristen itu adalah pengikut. Yang di bawah ini kan pengikut pendeta dia katanya. Mana ada Kristen pengikut pendeta? Pendeta itu Arti kan dari pengikut Kristen itu siapa? Kristus. Hah? Pendeta kita itu kan pengikut Tuhan Yesus. Arti dari Kristen itu pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus. Kamu bilang kan pengikut pendeta. Berarti kamu kan Ya, bukan pendeta Kristen. itu kan guru kita. Bu. Jadi ngikut siapa lagi kalau nggak ngikut guru Tadi gitu. kau bilang tadi aku mengikut pendeta. Tadi kau bilang tadi sama si apa tadi? Kamu pengikut pendeta bukan Kristen. Pendeta banyak pendeta. Pendeta penjaga kuil ada. Dia mengikuti ajaran pendeta kalau di gereja. Dia mendengarkan pendetanya. Dia bukan Kristen itu Bang. Dia bukan Kristen itu. Ya hak Anda lah, tapi nggak boleh memponis orang kayak gitu. Orang dia masih Kristen kok. Mestinya Anda didik dia. Gitu loh. Ya level keilmuan kita kan nggak sama. Bang Pardede Kristen itu juga macam-macam loh. Ada Unitarian, ada Saksi Yehova, ada Oneness, ada Tritunggal. Banyak loh Bang, macam-macam Bang. Nanti kalau abang Yehova nggak, bukan Kristen Bang. nanti kalau abang nggak cocok, nggak satu denom, bukan Kristen. Katolik Kristen juga Bang. Katolik itu Yehova kitabnya. bukan Kristen. Katolik itu Kristen nggak Bang?
Katolik Kristen. Ya, kitabnya beda loh sama Anda. Mana? Dia 73, Anda 66. Artinya dia tadi pengikut pendeta, dia tadi dibilang. Ya udahlah kalau Kalau pengikut pendeta bukan Kristen. Ya yang ngajak tuh kan pendeta, Bang Pardede. Pendeta tuh yang mengajari gitu. Di mana mengajari ya? Izin saya tengahi, Pak Dede. Gini Pak Dede, kamu ini udah dengar beberapa kali dari Kris bahwa Kris ini adalah Kristen. Nggak mungkin lah kita melangkai pendeta. Iya, bentar Pak Kris, sedikit saya tengahi. Kenapa dia bilang mengikuti pendeta? Karena mengenal Tuhan itu kan kita dari kitab suci. Kalau Anda kan biblos, kitab sucinya. Nah, yang paham biblos ini pendeta gitu. Maksudnya gitu. Jadi Anda harus paham di sini, Pak Dede. Jangan sampai Anda hanya mendengarkan dia mengikuti pendeta itu saja, enggak. Tapi kan di awalnya ada narasi-narasi yang dia bangun gitu. Nah, seperti itu, Pak Dede. Jadi Anda jangan menganggap Kris ini Muslim. Tidak, dia Kristen. Tidak ada pemilu Muslim. Pak Kris, Anda belajar menjadi Kristen itu Anda baca Bible atau belajar mendengarkan khotbah pendeta di gereja? Yang baca tuh Belajar Bible pendeta. lah. Saya tanya Kris dulu ya. Anda belajar Bible langsung atau belajar mendengarkan khotbah pendeta? Mendengar khotbah pendeta. Membaca Bible jarang. Bukan Kristen dia. Paslah bukan Kristen dia, Bang. Biasanya kalau saya tes orang Kristen dan tidak ya, ini tesnya. Anda percaya nggak, Kris? Bang. Kris, Anda percaya Bang nggak? Handi. Kris, Ya. Kalau masalah Kris, ah, Kris, ya, kau itu bukan Kristen. Jangan malu-maluin Kristen. Semua keteranganmu dari tadi saya perhatikan dari sini tidak ada berhubungan dengan Kristen sama sekali. Sangat bertolak belakang. Pantai. gini Bang Golden, apakah iman Biarin kita aja. sama? Kalau iman Turunan, saya, turun lang. kalau Tahu dan iman saya Bang Golden, tahu dan si patang lai. Walaupun Batak dan tahu dia masuk Minang mah, tahu dan si Padang. Maaf saya ngomong di sini hanya sama Kris saja karena semua keterangan dia sangat bertolak belakang dengan kekristenan. Jadi memalu-malukan Kristen dia ini. enggak Bang Golden ini Kristen Dia mana ini nih? bukan Kristen ini. Bang Golden kok tanya Bang ini Kristen mana nih? Kristen itu kan banyak macam Jangan juga tuh. mengecek jang lai pantai. Itu nggak sesuai ajaran kasih tuh Bang. Kalau Pak Kris mending turun aja lo daripada diginiin lo. Mending turun aja. Lain kali Pak Kris tunjukkan KTP-nya aja, bisa nggak? Lanjut aja Bang Adi, itu kan individu itu. Begini Bang Hendy, tadi masalah ada istilah-istilah Islam tadi di Alkitab kan? Mm-mm. Ya istilah-istilah bahasa-bahasa Ibrani pun ada juga Bang di apa itu Bang? Di Al-Quran itu. Di mana ada istilah Ibrani di Al-Quran? Zakaria itu kan dari bahasa mana itu Bang? Al-Quran tidak menjiplak Taurat. Anda yang memasang Taurat di Bible Anda gitu loh. Ya kan arti Zakaria itu kan bahasa Ibrani juga Zakaria itu. Enggak ada kata langsung. Nabi Muhammad tidak copy paste, tidak belajar Torah. Ya artinya kan Zakaria juga nggak dirubah juga kan sana kan? Ya kalau Allah sendiri yang memberitahu seperti itu, mau dirubah gitu? Kan Ibrahim kan Abraham, Zakaria enggak, Musa kan Musa, Moses kan Musa gitu. Anda keberatan di situ? Bukan keberatan, maksudnya jangan saling meraba lah. Ya terus Anda mempergunakan kata Allah itu dari mana ngambilnya?
Ya kan itu udah dari bahasa Arab kan gitu. Iya, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari mana asal usulnya bang? Itu bahasa Arab. Bible Anda bahasa apa? Original teksnya? Ya bahasa Yunani Bahasa apa? sama Ibrani kan. Yunani itu akar kata Allah di sana apa bunyinya? Ya kan kita kan bukan ke bahasa Indonesia, bahasa Arab itu bang. Kau kamu ke berarab-araban sih? Ya Indonesia kan, Ya Indonesia dong. kita kan di Indonesia ini Lu bang. ngerti nggak original teksnya Bible kamu itu apa? Kan Yunani ya. Ya, Nah itu Yunani itu ada nggak kata Allah di Yunani itu? ya nggak ada. Nggak ada. Kenapa ada di terjemahan? Ya kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia bang. Allah itu bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Ya kenapa ya terjemahin ke bahasa? Saya udah ini kalau Anda nggak menguasai ilmunya bang, debat kusir jadinya. Bang Andi, izin turun dulu Bang Andi. Ya silakan Pak Kris. Izin Ya. turun dulu. Oke. Ya udah turun lah bang juga bang ya. Udah kalau udah turun bang Kris itu udah turun lah aku bang ya. Oke Mas Pak Pardede, makasih. Si Kris banyak banget pendukungannya Pak Kris ini. Ya udah jam segini juga ya, waktunya kita istirahat kali ya. Ya. Cocok. Baik. Ini si Solo biarin aja lah, dia agak oleng di Solo ini. Kenapa? Saya ngantuk sebenarnya ini. Suara saya tinggal 5 watt. Ada yang mau naikin aja ya? Gurunda udah tidur ini, Day. Ya, kalau Banjuma itu kalau masih mau bersuara ya dia ngomong. Kalau berarti nggak ya istirahat. Iya. Gimana Pak Arif? Lanjut Pak Arif, silakan Pak Arif. Aku mau minum kopi dulu. Campur apa ya enaknya kopi ya? Susu lah, kopi susu. Wah, jangan-jangan ini hostnya juga. Kemarin aku coba minum susu campur minyak rem. Gua aduk-aduk. Waduh, bahaya ini kalau diminum nggak jadi deh tuh. Percobaan. Pak Arif, ada yang mau naik lagi silakan. Direspon ada Buya itu apa segala macam. Aduh. Ya, teman-teman yang mau naik untuk berdiskusi, Ada. teman-teman Kristen, ada 3 slot di sini ya. Tapi masih ada Solo di atas dengan D. Silakan teman-teman, minta permintaan di multi. Yang Kristen minta permintaan di multi. Tadarip, ini Ustaz Tahta udah istirahat. Ustaz Tahta dari tadi debat beliau. Masya Allah. Kalau kami itu ada orang yang nyamar-nyamar, gampang ngetesnya muslim atau tidak. Tinggal disuruh syahadat. Udah tidur dari tadi aku. Iya, satu udah tidur. Ustaz kalau tidur bisa ngerokok nggak saat kalau tidur? Bisa. Koilula kalau Ustaz Tahta. 5 menit sudah cukup tidur beliau. Ada Pak Aseng Marbun, turun dia Pak Aseng. Turun ya. Waduh, banyak banget yang mau minta naik ini. Siapa yang blokir akun kok selalu yang negatif kok aku sih? Ada yang minta naikkan saya katanya. Tadi di bawah ada anak sulung mau minta naik, mau belajar Islam
ke Gerunda, Bang Handi. Namanya anak sulung gitu kan. Jadi teman-teman naikkan anak sulung, naikkan anak sulung. Dia malu, takut ketahuan sama siapa katanya kalau di live di TikTok. Ya, anak sulung kalau bisa naik anak sulung. Salah. Ya udahlah teman-teman, sayang yang di YouTube dulu saya tutup ya. Terima kasih buat semuanya ya di YouTube. Saya juga ngantuk berat ini, serius. Si Peri juga di belakang itu ngantuk tapi makan. Siapa sih Peri, Bang? Peri Jahit. Oh, ada di rumah Daeng ya. Ya tiap malam ada di sini dia. Ustaz Tata, gimana? Ada masalah? Ustaz, ada masalah? Saya udah tidur kok, udah dibilang. Oh, udah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bang Andi, semuanya yang ada di room ini. Saya sebenarnya mau bertanya tadi kepada Chris itu tadi Bang. Karena dari dia orang Sumbar, sementara jadi saya mau bertanya secara langsung kepada dia, apakah benar dia orang Sumbar atau perantauan? Karena pada dasarnya orang Sumbar itu kan 100% Muslim, kecuali dia sudah murtad itu sudah bukan orang lagi gitu. Jadi saya mau bertanya kepada jadi maksudnya. Kan orangnya udah nggak ada bang. Ya kalau ada bisa tolong naikkan Bang Andi, minta tolong Bang Andi. Udah nggak ada. Dia domisili di sana aja. Oh, gitu. Ya makanya dari awal dia bicara tadi saya tahu logat bahasanya itu orang Minang gitu. Jadi kok merasa aneh gitu. Kalau toh dia memang Kristen, apa jujur. Kalau berkata dia kalau memang dia Islam, ngapain dia itu bisa bertanyakan tadi. Dia cuma domisili kayak di situ, aduh ngantuk gua. Ya wes lah. Oke Bang Andi, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata, hukumnya orang Islam yang mengaku-ngaku orang di lain Islam, apa hukumnya Ustaz Tata? Silakan Ustaz. Orang lagi tidur. Tidur tuh. Apa? Iya, hukumnya misalnya orang Islam kemudian ngaku-ngaku beragama di luar Islam, itu hukumnya apa Ustaz? Ya nggak boleh. Berarti seakan-akan tidak membenarkan agamanya sendiri, tidak pede. Apalagi tidak punya tujuan. Murtad itu ada 3 ya, murtad akwal, afal, i'tiqad. Yang banyak tergelincir itu murtad akwal itu, ucapan itu. Kadang-kadang orang mengatakan, hei Arif kafir, mau kemana? Maka kekafiran itu kembali kepada yang mengucapkan itu. Mengkafirkan saudaranya yang muslim, maka kekafiran kembali ke diri. Atau gini, Bang Arif, kenapa kamu tidak sholat? Kenapa wong sholat gak wajib? Nah, itu murtad udah. Karena
tidak mewajibkan yang diwajibkan oleh Allah. Kalau Allah mengatakan wajib, kok kita mengatakan tidak, murtad gitu. Atau udah tahu muslim, tapi ngomongnya bukan muslim. Berarti seakan-akan dia inna dina indallah Islam, tidak mengakui seakan-akan. Iya Ustaz. Tapi kalau sholat dilanggar itu boleh nggak? Ya boleh. Kalau di pondok tidak boleh kalau di pondok. Harus ke masjid, harus ke masjid. Karena langgar nggak ada. Iya, warga surga, silakan warga surga, dilanjut. Warga surga atau Abigail ini? Abigail siapa ini? Muslim apa Kristen? Abigail. Oten, tapi saya Islam. Aduh, nyamar-nyamar lah. Islam apa Kristen? Kenapa kalau saya Kristen? Kenapa? Lo nggak mau diskusi apa enggak? Nggak apa-apa Kristen, tapi jangan pakai data. Imani saja. Kalau pakai data berhadapan dengan saya. Saya ini Kopassus ya, ini Kopassus. Kalau mau mentuhankan Yesus, imani saja. Saya ini Kopassus. Kopassus. Ya walaupun Kopassus kan di sini dialog kayu gimana? Abigail ini sering masuk komal-komal. Taruh. Bro, jangan bawa institusi di sini loh. Iya, itulah. Saya Kopassusnya Tuhan Yesus. Oh, maksudnya? Saya tentaranya Tuhan Yesus. Saya tembok nanti itu. Suara lu bisa disetel yang benar nggak sih? Kalau masih ngomong gini saya turunin loh. Saya ini tentara surga. Ya udah lu cuci muka dulu, baru ke teras ngomong sendiri. Nggak enak didengar suara lu. Ini warga surga mau minta naik lagi Bang Endi. Ada apa ini? Iya, aku minta naik lagi Bang. Tadi diturun-turunkan, kan? Belum selesai, diturun-turunkan. Cobalah. Belum ada terkait pemaparan. Udah diturun-turunkan. Ya kalau sudah ngeyel, tanpa bawa data kan gitu kan? Cuma asumsi Itu doang kan? bukan ngeyel Bang. Udah aku jelaskan dari tadi tentang data. Kan nggak akan bisa berlaga konsep. Kita kan berbicara tentang pemikiran Bang Juma dan pemikiran saya. Kalau mau disamakan nggak bisa. Karena toh sejarahnya juga berbeda. Gitu. Isa Al-Masih dari versi Bang Juma dengan Yesus dari versi kami ketika dia lahir pun berbeda. Tempat dia lahir pun berbeda. Yang mau menyamakan siapa sih? Yang kau lawan tadi itu? Yang kau lawan tadi itu adalah yang kau lawan data Bible-mu sendiri. Yang kau lawan Bible lo tadi sepanjang jalan. Di-stopkan lagi. Tengoklah kan, udah di-stopkan lagi. Siapa yang ngitipkan ini? Hosi ini nggak ada akhlak kayaknya ini. Loh kok saya? Waduh. Banyak moderator di bawah teman-temannya. Bijak apa di rumah ada abang? Ada bang.
Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Islam bang. Iya bang, mana kalau diskusi kita nggak ada yang naik nih bang. Nggak ada yang naik kan diskusi kita. Chris tadi kemana ya Chris? Si Chris sudah turun bang. Nah, itulah kenapa dia turun itu udah terdogma sama kawan-kawan yang tadi itu sudah tuh. Chris sudah tidur, udah kembali ke habitatnya bang, udah nggak bisa dicari. Aku mau nutup dulu yang ada di YouTube ya. Terima kasih buat yang ada di YouTube. Kita tutup dulu. Selamat beristirahat. Mohon maaf ya atas segala hilap. Apabila ada kata-kata yang keliru dari kami mohon maaf. Di sini hanya diskusi, edukasi tanpa tendensi apapun. Yang penting mari kita diskusi pakai bahasa Indonesia dengan benar. Hindari yang berlete-lete karena nggak enak didengar. To the point saja, jujur, bawa akal sehat. Makasih, sampai jumpa. Selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Bang Andi. Ini Abigail ini minta naik terus, ngomong ngapain nih? Bang Suma sudah tidur? Kerunda? Ya, tutup aja kalau gitu. Naikkan dulu Abigail baru kita tutup. Betul? Itu sudah? Ya, kita tutup. Kafaratul majelis sudah datang. Iya. Abigail ini keren kali ku tengok dia. Kenapa ya itu? Waduh, cuman bocah ini. Jangan bocah, itu demi saya. Tiap masuk komal pasti live. Iya, tiap masuk komal pasti open cam dia bang. Ya udahlah Bang. Kayaknya nggak ada lagi kawan kita mau diskusi malam ini ya kan. Turun aja lah kita ya Bang ya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf ya kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah. Randy, kita tutup ya. Ya, dengan tidak mengurangi harga tomat, kita tutup aja dulu. Benar nggak? Iya, silakan Ustaz Tata. Tutup dengan doa kafaratul majelis Ustaz Tata. Satu, dua, tiga, bubar. Ya, terima kasih teman-teman semuanya atas segala support dan dukungannya terhadap Komal ini ya. Mudah-mudahan kita selalu disehatkan dan dimampukan, kemudian diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sempat dan nikmat sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di esok hari dan selanjutnya. Dari saya sebagai pembuka Komal atau host, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala support dan dukungannya. Kemudian tap-tap layarnya. Saya tidak bisa membalas satu persatu dari kebaikan